Komisi Reformasi Polri kan sudah dibentuk sejak November 2025 lalu dan sudah ada 8 poin. Apa sebenarnya inti dari 8 poin yang betul-betul menekankan reformasi Polri itu sendiri? Yang pertama saya kira 8 poin itu kan kalau di tim di Komisi Percepatan Reformasi Polri itu kan berada dalam posisi yang masih dibahas. Kalau tidak salah lebih dari 120 ormas, organisasi dan sebagainya sudah memberikan banyak informasi, banyak saran, kritik dan sebagainya, kemudian dibuat dalam bentuk nanti laporan ke presiden langsung ya. Iya, langsung ke presiden. Secara prinsipil saya kira kurang lebih sama dengan apa yang menjadi keresahan publik ya. Misalnya soal praktek-praktek penyimpangan, kemudian berkaitan soal bagaimana kemudian respon dari pimpinan Polri terkait dengan dinamika yang ada, sampai kemudian pada keterlibatan polisi dalam kerja-kerja non keamanan ya. Misalnya tadi dulu ada Parco, kemudian berkaitan dengan informasi pekerjaan non keamanan, contoh misalnya kemarin menanam jagung, menanam singkong dan sebagainya. Itu saya kira nafasnya sama ya dengan harapan publik. Nah, itu poin kedua. Nah, yang ketiga saya kira perlu catat keberadaan tim ini kan sebenarnya lebih menjadi penghubung ya antara harapan publik, kemudian analisa secara kritis oleh tim ya, kemudian diberikan ke presiden. Nah, saya kira itu yang menjadi penting kenapa kerja-kerja KPRP ini jadi lebih simultan begitu. Baik, Prof. Muradi, kita akan ngobrol bareng ya bersama dengan Pak Edi Hasibuan. Beliau Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia atau LEMKAPI yang sudah tersambung juga melalui telepon. Pak Edi Hasibuan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Muradi. Pagi Bang. Iya. Selalu Pak Edi. Baik. Ya, Abang juga ya. Saya masih ingin ke Pak Muradi tadi yang disampaikan tadi. Jadi intinya Pak, kalau memang ingin optimalisasi dari sisi pelayanan, kemudian juga yang langsung dirasakan masyarakat, apa yang harus diakselerasi secepatnya dari 8 poin ini sendiri, Pak? Kalau kemarin terakhir misalnya ada sinkronisasi antara KPRP dengan tim internal Polri ya. Saya sih melihatnya tidak terlalu jauh berbeda. Problemnya ketika kemudian implementasi terkait dengan apa yang menjadi kebijakan teknis ya. Tapi contoh gini Mas, misalnya. Terkait dengan misalnya rekrutmen. Beberapa kali tim itu juga mendapatkan keluhan dari internal bahwa banyaknya dropping ya dari Mabes terkait dengan orang-orang yang kemudian dipilih. Saya bikin contoh gini, ada istilah namanya HAR tuh, penghargaan Kapolri, hak Kapolri. Mungkin nanti Bang Edi bisa menjelaskan itu. Hak Kapolri itu harusnya kalau normal organisasi yang merit sistem ya maksimal 30%. Ini di beberapa Polda misalnya, di beberapa SPN ya misalnya lebih dari 70%. Itu yang saya kira menjadi kritiknya. Kenapa? Karena secara legal aturan kebijakan sudah betul misalnya dalam konteks misalnya rekrutmen harus A, B, C dan sebagainya. Tapi pada implementasi ada namanya diskresi. Nah, diskresi itu banyak kasusnya misalnya tadi yang saya sebutkan harusnya misalnya penghargaan ataupun dropping dari Mabes misalnya itu harus maksimal 30% menjadi 70%, sebenarnya 30% diperbutkan di internal di Polda untuk misalnya untuk SIP dan sebagainya begitu. Jadi memang secara prinsipil saya sih nangkapnya tidak terlalu berbeda, hanya pada implementasi kemudian publik dan tim yang melihat bahwa memang ada gap seperti itu. Saya ke Pak Edi Hasibuan, Pak. Kalau dari kajian Anda sebenarnya prioritas reformasi terbesar itu di mana sih? Kalau tadi kami berbincang sebenarnya di kultur, tapi ada juga masukan tata kelola dan juga struktur itu sendiri. Bagaimana kalau dari Anda, Pak Edi? Saya kira memang ya apa yang disampaikan oleh DPR kemarin. Kita memang lihat ya, termasuk yang paling tadi yang perlu Polri fokuskan adalah memang dalam hal bagaimana melakukan reformasi kultural ya. Karena sebetulnya memang banyak diperlukan ya selama ini ya, termasuk bagaimana ya pelayanan kepolisian ya. Jadi polisi memang ya bukan untuk dilayani, tetapi sangat melayani masyarakat. Saya kira itu yang paling penting dirubah ya. Saya kira memang harapan masyarakat terhadap Polri itu memang sangat begitu besar ya. Masyarakat mengharapkan ada Polri itu kapan saja dibutuhkan, maka Polri harus hadir di tempat itu ya. Ketika dia butuh pertolongan, Polri pun harus hadir. Ketika dia butuh pelayanan yang baik, Polri pun harus memberikan pelayanan yang baik ya. Saya kira memang itu sebetulnya yang paling penting dari
adanya reformasi kultural ya. Kemudian tata kelola ya. Tata kelola itu memang kalau kita lihat ya, ada kerap terjadi persoalan di lapangan ya, termasuk misalnya tata kelola dalam penggunaan anggaran ya. Kita tahu bahwasanya kadang-kadang memang ada kendala di lapangan ditemukan oleh anggota Polri ya, termasuk misalnya ketika menangani kasus pidana gitu ya. Yeah. Kemudian penanganan kasus itu kan butuh biaya ya, biaya yang harus cukup ya, tidak boleh kurang. Nah ini yang jadi kendala. Dan selama ini kalau kita lihat ya, ada penanganan kasus itu misalnya, ya biaya penanganan kasus itu kalau kasus kecil itu kan 2,5 juta ya. Tapi kemudian ada, saya tidak bisa bayangkan misalnya pelakunya itu kabur misalnya ke Medan ya, dari Jakarta ditangani. Kemudian kalau 2,5 juta kan tidak cukup ya. Ini juga akan menjadi kendala ya. Saya kira di dalam hal ini perlu ada berbasis anggaran ya. Apapun juga alasannya. Yang namanya penggunaan biaya operasional itu harus tanggung ya. Saya kira itulah yang paling penting saat ini di dalam hal bagaimana ke depan tampilan Polri itu bisa betul-betul berubah. Kemudian juga ada perbaikan, kemudian ada semua operasional kepolisian itu harus ditanggung oleh biaya negara. Konkretnya gimana untuk percepatan perbaikan itu, Pak Edi? Ya, tentu memang ya kalau memang ini ada perbaikan, kemudian ada pembenahan ya. Saya kira yang paling penting itu adalah saat ini bagaimana anggaran itu bisa di cover semestinya ya. Jadi tidak bisa Polri harus seperti KPK ya. KPK itu kemanapun dia itu ada no limit ya. Ya. Ini penegakan hukum ya. Perbedaan di situ. Jadi, ya, di Polri tidak demikian. Bisa dibayangkan di Polsek itu ada 100 laporan kasus, laporan masyarakat ya. Kemudian yang terbiayai tercover itu paling 25-30%. Lainnya itu tidak tercover ya. Kekurangannya? Karena besarnya pengaduan masyarakat ya, besarnya laporan masyarakat, sehingga tidak tercukupi biaya yang semestinya harus dibiayai, tapi tidak terbiayai. Karena Polri tidak boleh misalnya menyampaikan kepada masyarakat bahwasanya, waduh, Bapak jangan lapor sekarang itu tahun depan aja, karena kami sudah bisa dana. Tidak bisa demikian. Polri punya kewajiban setiap masyarakat lapor, maka dia punya kewajiban untuk melayani masyarakat dengan baik. Tidak ada alasan untuk tidak layani. Ya, saya ke Prof. Muradi. Prof, kalau begitu baik kultur ataupun tata kelola Polri, cukupkah dengan sebuah kebijakan atau ada mekanisme lain? Enggak, ini kalau kita membaca hasil sementara komisi dan kemudian sinkronisasi ya tim internal Polri itu kan ada 3 hal ya yang utama. Pertama memang berkaitan soal tata kelola tadi Bang Edi sampaikan. Kedua kita bicara soal pengawasan ya. Nah, yang ketiga baru bicara leadership. Nah 3 itu sebenarnya rangkumannya ada di dalam 3 yang sampaikan tadi Bang Edi tadi, instrumental, kultur dan sebagainya. Tapi saya paling nggak menangkap bahwa keberadaan 3 problem itu memang ujung-ujungnya karena dia di bawah kebijakan politik presiden. Presiden harus bisa memberikan stimulasi ya, kalaupun tidak misalnya intervensi ya, stimulasi untuk misalnya memastikan bahwa yang disampaikan Bang Edi tadi itu tidak lagi terjadi. Misalnya begini, soal anggaran misalnya, anggaran memang kita nggak bisa maksa misalnya negara harus memastikan kebutuhan. Kalau misalnya hitungan saya dan teman-teman di Unpad itu, Mas, itu untuk idealnya Polri dengan yang disampaikan Bang Edi tadi itu bisa di atas 450 sampai 500 triliun untuk anggarannya. Itu bicara soal normatif ya. Karena misalnya soal penyelesaian kasus tadi, setiap kasus misalnya di tiap Polres, di tiap Polda beda-beda. Ada yang misalnya 3 juta per kasus, ada yang mungkin di bawah itu gitu. Contoh di Jakarta di Tanah Abang ya, Polsek Tanah Abang mungkin lebih besar karena dia dipimpin oleh AKBP kan. Tapi kemudian kalau misalnya Polsek levelnya mungkin level dipimpin oleh Kompol gitu, ya mungkin di bawah itu. Jadi memang pada akhirnya situasinya memang tidak seperti yang kita bayangkan. Makanya ada empati sedikit ya. Kalau bilang kalaupun harus begitu ya nggak boleh juga. Nggak boleh juga misalnya mengatakan bahwa internal Polri salah semua. Tapi keberadaan negara juga perlu misalnya memastikan bahwa langkah itu dikerawat. Salah satu yang misalnya mempertimbangkan begini, di pengawasan misalnya di Komponas itu kan kaki tangannya diikat deh. Kenapa? Karena dia hanya memberikan rekomendasi. Dia tidak punya menyidik, mengawasi dan mengintervensi dalam konteks
konteks baik ya gitu. Nah, Oke. situasi itu yang kemudian dipertimbangkan untuk ke depan. Nah, yang terakhir misalnya soal pimpinan Polri itu ya sama tuh yang disampaikan di DPR dengan yang sama Kapolri, bahwa memang perlu ada pembatasan karena ada dua hal. Pertama soal edukasi, kedua ada penyegaran supaya kemudian terjadi transfer of knowledge, transfer of experience sebagainya gitu, Mas. Ya, di bawah presiden kan harusnya lebih luas, Pak. Kebijakan-kebijakan seperti itu bisa dipenuhi. Ya, Gimana, Prof? poin itu yang saya kira, poin itu yang paling penting sebenarnya. Kenapa saya mereduksi opsi untuk di bawah kementerian atau menjadi kementeriannya. Kenapa? Karena ini yang saya kira penting buat Polri karena dengan kondisi hari ini seharusnya Polri jauh lebih lincah dibanding yang lainnya. Katakan misalnya begini, di Undang-Undang 2 2002 itu kan pengelolaan anggaran dan perencanaan pengelolaan anggaran itu kan juga satu pintu ya, satu atap gitu. Itu jauh lebih mudah sebenarnya. Tapi tinggal masalahnya bagaimana anggaran tersebut bisa optimal untuk kerja-kerja Polri. Nah, yang kedua, karena kemudian presiden itu Polri itu adalah bagian dari eksekutif, maka dipertimbangkan juga nanti misalnya pemilihan Kapolri itu tidak lagi melalui DPR karena itu sudah melekat di eksekutif. Contohnya seperti tadi ya sampaikan misalnya seperti dengan Jaksa Agung ya, Jaksa Agung langsung dipilih oleh presiden tanpa kemudian melalui mekanisme fit and proper test yang ada di DPR begitu. Ya, ini kita kejar-kejaran waktu. Saya ke Pak Edi Hasibuan. Jangan-jangan ini Pak Edi, permasalahan tata kelola itu berdampak kepada kultur dan akhirnya dirasakan pelayanan publiknya. Bagaimana pandangan Anda? Jadi memang dengan adanya kekurangan, ada tata kelola yang kurang bagus ya, karena memang sebetulnya menurut pandangan kami ada kurang rasional ya selama ini ya, sehingga itu menimbulkan suatu penyimpangan ya. Ya bisa dibayangkan tadi misalnya ada orang melapor, kemudian tadi polisi tidak boleh ada alasan bahwasanya anggarannya aku habis. Iya. Boleh ada seperti itu ya. Kapan saja masyarakat lapor polisi harus siap ya. Mau malam, mau pagi, mau siang. Kemudian ada atau tidak anggarannya, dia kemudian dia harus tindak lanjuti ya. Memang kalau kita lihat ya, ini tantangan Polri ke depan itu akan semakin berat ya. Kenapa demikian? Karena apalagi saat ini ada undang-undang baru, masyarakat boleh menggugat ketika misalnya melihat laporannya tidak ditindaklanjuti, dia melakukan pra-peradilan boleh ya. Ya, kemudian ini akan menjadi tantangan besar Polri ya. Terus yang kedua, masalah pengawasannya. Tadi Bang Muradi juga menyampaikannya. Memang ya saya kira memang saya akan adalah mantan anggota Kompolnas ya, seperti saya tahu bagaimana Kompolnas itu selama ini bisa bekerja ya. Yang pasti adalah memang dengan adanya aturan-aturan yang diberikan, kemudian dasar pedoman yang digunakan oleh Kompolnas itu saat ini kan menggunakan peraturan presiden ya, 17 dan 2011 ya. Di situ hanya tidak bisa melakukan investigasi, tapi dia hanya boleh memberikan rekomendasi. Ya. Rekomendasinya kalau mau diterima, kalau nggak diterima, nggak ada kewajiban Polri untuk menangani. Itulah sebetulnya. Tanya dibilang saya setuju misalnya Kompolnas itu diperkuat ya. Kemudian juga kalau ke depan saya mengharapkan untuk Kompolnas itu perlu ada standar yang tinggi. Ya. Kenapa demikian? Karena ya ini yang mau diawasi ini bintang 4 loh. Ya. Jadi kalau ke depan itu perlu misalnya, ya Kompolnas itu orang-orang misalnya, saya berharap ke depan itu ada mantan Kapolri bisa ditempatkan di situ untuk melakukan pengawasan. Ya. Kenapa demikian? Karena ya ini, ya kalau misalnya cuma bintang 2 di sana, bagaimana dia mengawasi bintang 4? Saya kira akan terjadi. Ya. Pak Edi Hasibuan, Prof Muradi, terima kasih Prof sudah berbincang bersama Pro 3 RRI di kesempatan pagi hari ini. Salam sehat, selamat pagi Bapak-bapak. Selamat pagi, sama-sama Pak.